Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menjaga dan melestarikan alam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Baik, Ibu yang akan pimpin kita dalam doa. Ibu harap semua ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat di hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami tentang menjaga dan memelihara alam ciptaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga pelajaran hari ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Seluruh kegiatan kami hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi tentang menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui apa dampak kerusakan lingkungan bagi manusia. Dan yang kedua, manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara alam. Nah, adik-adik, yang menjadi bacaan kita pada hari ini, di dalam materi kita pada hari ini, yaitu terambil dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita pada hari ini berisi tentang bagaimana Allah memberikan mandat kepada manusia ketika di Taman Eden untuk memelihara dan menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Baik, adik-adik semua, sebelum kita melangkah dalam materi kita selanjutnya, kita akan menyanyi terlebih dahulu, supaya adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337 yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Baik, kakak akan memutar video musiknya ya, dan silakan adik-adik mengikuti lagunya dan menyimak arti dari syair lagu ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sungguh indah syair lagu yang kita dengar bersama-sama ya adik-adik. Di dalam lagu ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur bahwa Allah menciptakan alam ciptaan ini untuk kita manusia, untuk kita dapat nikmati bersama-sama. Dan kita juga sering mengatakan bahwa alam ciptaan Tuhan itu adalah lingkungan hidup. Nah, adik-adik, kita akan melihat bahwa lingkungan hidup itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan alam hayati. Ini berhubungan dengan hal yang hidup atau berhubungan dengan yang hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan
kita manusia. Dan yang kedua itu adalah lingkungan non-hayati. Ini berhubungan dengan benda-benda yang tidak hidup. Dapat kita lihat di sekitar kita, yaitu tanah, udara, matahari, air, dan beberapa lagi. Dan yang ketiga yaitu lingkungan alam buatan. Ini adik-adik adalah hasil buatan manusia yang dapat kita lihat, kita rasakan, dan kita nikmati. Seperti rumah yang kita tempati, seperti kolam, seperti sawah untuk kita menanam padi, dan masih banyak lagi hal atau ciptaan oleh tangan manusia yang kita boleh rasakan saat ini. Nah, adik-adik, dari keempat lingkungan hidup ini itu memiliki komponen-komponen, yaitu benda, daya, dan keadaan makhluk hidup. Nah, adik-adik, kita akan melihat apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kerusakan alam yang terjadi sekarang ini. Upaya penyelamatan yang pertama yang harus dilakukan adalah menghemat energi. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan alam. Kemudian yang kedua itu adalah penebangan pohon yang harus diikuti dengan penanaman kembali atau biasa disebut dengan reboisasi. Yang ketiga itu adik-adik adalah memperluas hutan lindung. Kemudian yang keempat, mengurangi pemakaian benda yang tidak dapat didaur ulang kembali. Dan yang kelima yang perlu untuk dilakukan adalah mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah dengan sembarangan, atau dengan kata lain, membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, itulah 5 upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan alam ciptaan Tuhan ini. Adik-adik, sekarang apa tanggung jawabmu sebagai remaja Kristen untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini? Sebagai remaja Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kamu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini. Nah, adik-adik, itulah materi kita hari ini tentang menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam bahan evaluasi. Untuk itu, silakan adik-adik scan link ini untuk mengisi kuis online yang akan saya berikan. Nah, setelah adik-adik selesai menjawab soal sudah berikan tadi, silakan adik-adik kembali scan link yang kedua yang saya kirim ini untuk mengisi absen kehadiran adik-adik saat ini. Adik-adik, demikianlah materi kita hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu yang akan memimpin di dalam doa. Untuk itu, mari adik-adik tenang dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami telah melaksanakan pembelajaran. Biarlah apa yang kami dapatkan hari ini boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk betul-betul menjaga dan memelihara alam ciptaan-Mu ini. Tuhan Yesus, segala kegiatan kami hari ini, aktivitas kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, itulah materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.